Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur pada sore hari ini. Kita diberi kesempatan untuk kumpul ya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sebetulnya silaturahim nih. Ya, arisan itu simak sampingan saja. Ya. Kita sempat silaturahim dan insyaallah kita mendapatkan dua hal pokok. Pertama, insyaallah panjang umur. Amin. Amin. Panjang umur tapi yang berkah. Amin. 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 Yang kedua, insyaallah rezekinya berlimpah. Sudah terbukti nih, ya tersedia takjil, buka puasa, dan insyaallah nanti makanan berat. Kalau sempat, saya nggak biasa kalau habis itu makan berat itu rasanya berat juga. Ya. Setelah sholat tarawih baru selawat dan salam kita curahkan kepada Muhammad Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan tentunya juga kita. Mudah-mudahan dia akan saya kita bersahabat. Bapak Ibu sekalian, pertama terbetik waktu itu ada usul tausiah. Mohon jelas kita bertiga. Iya. Tidak kan ini kan ceritanya. Awalnya tausiah. Saya menolak. Beratan. Ada yang lebih kompeten. Di antaranya beliau Ustadz Iwan dan Ustadz Bapak kita Aryaso. Nah, itulah yang berkompeten. Karena saya pada sore hari ini dengan judulnya di undangan adalah tausiah atau kultum ini kuliah 7 menit. Rasanya kok Kurang panjang. Gitu kira-kira. Oleh karenanya dalam forum ini bukan sifatnya kultum yang konotasi adalah tausiah, tapi lebih baik kita berinteraktif antar kita saja. Kita saling diskusi. Saya melemparkan masalah, silahkan nanti ditanggapi. Karena kalau tausiah konotasi ceramah, saya terus terang aja tidak lebih dari Pak Syarif, tidak lebih dari Pak Gunawan, bahkan Pak Aryaso maupun Pak Iwan. Terlebih juga Pak mana tadi? Pak Arif. Arif itu lebih. Jadi begitu. Saya pancing saja, nanti silakan ditanggapi, ya, saling melengkapi. Pancingan saya lah terletak pada sesungguhnya kita itu siapa, mau kemana, dan bagaimana caranya. Ya. Kita siapa? Itu ada surat Az-Zariyah ayatnya 56, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pancingan terhadap yang harus kita jawab semua. Ternyata kita kan ya diciptakan oleh Allah di dunia hanya untuk beribadah, tidak lain. Cuman masalahnya kan kita itu kadang-kadang agak terseret kepada sesuatu yang ya miring-miring. Miring-miring. Saya contohkan.
Saya contohkan perkembangan daripada agama kita ya. Kemudian miringnya di mana? Dan nanti barangkali ini agak sensitif, tapi harus kita ungkapkan. Contoh mengenai Islam Nusantara. Ya. Memang ya Islam, cuman konotasinya kemudian menyampaikan kepada bahkan beberapa waktu yang lalu ada Pak Imam Besar daripada Istiqlal itu menyampaikan bahwa sekarang sentral syiar Islam itu bukan ada di Saudi. Nah, Bapak ikuti ya. Nah, ini justru sudah bergeser ya, tak atau bergeser maka mungkin apakah dari kita Indonesia baru alam. Ini statementnya Imam Besar lah ya, ngomong begitu. Kalau saya berpandangan rasanya sih masih sana kumpulan ulama-ulama besar itu jauh bisa di, walaupun ada juga yang berkritik bahkan sekarang ini aliran Wahabi, Salafi itu dikritik sampai sekarang. Saya ada WA dari ini teman yang begitu intens sekali mengkritisi tentang aliran Wahabi yang dulu sejarahnya mungkin ada akidah, kemudian syariah, ada Pak Sarif, Tarifat, tasawuf. Tasawuf itu bahkan kalau di Syekh Siti Jenar itu kan yang sampai dibunuh oleh itu wali, salah satu wali Songo karena adanya suatu penyimpangan manunggaling Gusti, kawula lan Gusti. Itu suatu konsekuensi prinsip yang kelihatannya agak miring-miring. Ini pandangan daripada wali yang lain. Barangkali silakan Pak Haryoso bisa memberikan pencerahan yang lebih lengkap tentang prinsip-prinsip seperti itu. Silakan Pak ya. Atau yang lain. Pak Iwan, Pak Arif. Pak Arif. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik masalah makhlukul jin wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan kita hidup. Jadi kalau cita-cita kita ingin menjadi orang kaya raya itu bukan tujuan. Tujuannya ibadah. Tapi kalau kita sudah beribadah, kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang berhasil, itu efek daripada tujuan yang kita harapkan. Itu pendapat saya sih. Jadi kita sebaiknya dalam hati kita adalah senantiasa apapun yang kita lakukan ibadah. Kita menjadi seorang insinyur yang pandai beribadah. Kita punya anak yang hebat, harapannya anak itu menjadi yang pandai beribadah, sehingga tujuan itu akan membimbing anak turun kita untuk tidak keluar dari relnya. Bapak di YouTube gini, banyak kejadian sekarang itu bahwa anak-anak kita terjerumus atau belok ke kiri, belok ke kanan. Tapi itu berdasarkan bukti empiris, pengalaman itu. Kalau ayah ibunya itu senantiasa berdoa kepada Allah dengan sebenar-benarnya berdoa, insya Allah anaknya yang sudah miring-miring itu akan kembali ke realnya. Saya banyak kali melihat gitu. Saya tinggal di Bekasi banyak ya banyak preman, ya banyak ada obat gitu. Sampai di RT saya dipanggil di polisi, Pak anak RT-nya itu ada yang kena. Saya comot gitu. Saya begitu. Apa RT-nya? Saya RW. Oh, RW-nya lagi ya. Itu comot Pak. Hari itu dipanggil polisi. Kenapa begini? Gitu. Ya saya nggak nyalakan. Dia bilang saya ini Pak kebetulan saya di rumah. Teman-teman saya datang ke rumah. Tapi datang jam berapa? Jam 12 malam. Udah diikutin. Tangkap dari situ Pak. Tapi sudah selesai. Maksudnya betapa orang tuanya itu shock gitu Pak. Tapi kan kita bukan menyalahkan anak itu, kamu salah pergaulan, nggak begitu.
hanya bisa diselesaikan oleh dengan doa, Pak. Ternyata doa orang tua itu mustajab. Apalagi orang tuanya itu pertama suka tahajud, kedua suka berpuasa, tiga suka bersedekah. Insya Allah anaknya itu tidak lari jauh. Dan kalau sekarang tiba-tiba ada anak yang tidak kita harapkan, dia khawatir. Kalau orang tuanya tiga itu dilaksanakan, insya Allah kembali seperti jalan yang kita harapkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Arif. Barangkali yang lain ada respon? Silakan Pak Sarif. Iwan. Ibu boleh, Ibu, monggo. boleh. Bulari. Saya lagi ingin belajar dari senior dulu kan ya. Dari junior. Bu Eni, Bu Yanti lagi Mungkin saya nambahkan saja antara ayat Al-Zariyat ayat 56 itu dan posisi kita sekarang di bulan Ramadan. Justru bulan Ramadan ini adalah sebetulnya bulan tarbiyah dan untuk kita belajar mengajar, mendekatkan diri kita kepada Allah dalam rangka bagaimana memperbaiki peribadatan kita kepada Allah. Oleh sebab itu Allah menghendaki kalau kamu ingin mendapatkan THR dari Allah, dan THR dari Allah itu bukan hanya sekali saja sebetulnya. Seumur-umur kalau sudah mendapatkan, insya Allah kita akan mendapatkan THR dari Allah. THR yang saya maksud di sini adalah taufik, hidayah, dan rahmat. Taufik itu adalah artinya kemudahan kita untuk melakukan peribadatan kita kepada Allah. Jadi kalau kita mendapatkan taufik, kita selalu berdoa mendapatkan taufik itu sebetulnya supaya di dalam hati kita ini tumbuh kesadaran dan kemudahan kita untuk beribadah. Dan tentunya itu perlu mendapatkan hidayah, itu adalah nurillahi cahaya. Jadi rahmatnya itu adalah kasih sayang. Jadi sebetulnya taufik, hidayah, dan rahmat itu adalah kasih sayang Allah kepada kita yang berbentuk wujud cahaya Allah, ilmu dari Allah yang menggerakkan hati kita itu untuk beribadah kepada Allah seperti yang dikatakan tadi. Diciptakan jin dan betul untuk beribadah. Orang tidak akan bisa melakukan itu tanpa mendapatkan taufik, tanpa mendapatkan hidayah, dan tanpa kasih sayang Allah. Oleh sebab itulah kita dididik pada bulan ini untuk mencari itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang THR juga. Yang T-nya itu adalah takarub. Takarub itu adalah belajar mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Ya peribadatan, segala sesuatu sunah-sunah dan wajib dalam puasa ini sebetulnya mengarah ke sana. Kan kita diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu semuanya berpuasa seperti halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kamu menjadi orang yang takwa. Takwa itu adalah yaitu tadi, bagaimana kita dengan penuh ketaatan, kesadaran, keikhlasan mengabdikan diri kepada Allah dengan jalan selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya, dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan apa larangannya. Itu takarub. Yang kedua, haknya itu pakai hak, khusyuk. Khusyuk itu artinya dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, R-nya itu adalah rozak. Rozak itu artinya bisa rezeki, tetapi bisa juga dengan penuh harap. Nah, dalam hari ini sebetulnya kita mendapatkan penuh harap kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh harap untuk mendapatkan apa? Yang mendapatkan yang THR tadi. THR yang taufik, hidayah, dan rahmat tadi. Nah, jadi bagaimana kita mendapatkan THR? Dengan cara kita juga berusaha mengerjakan THR tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu sudah dapat, insya Allah Lailatul Qadar pun juga akan mengikuti. Lailatul Qadar itu sebetulnya kan katanya lebih indah daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka mal lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sebetulnya orang yang betul-betul sudah mendapatkan THR tadi. Jadi
apakah pada hari keberapa? Sebetulnya sepanjang Ramadan kita selalu berharap melakukan zikir, melakukan sholat, melakukan sedekah, melakukan segala macam. Itu sebetulnya kan latihan kita untuk bertakarub kepada Allah, supaya kita betul-betul menjadi hamba-hambanya yang kita menyadari kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Sebetulnya gitu. Dan yang lebih penting lagi daripada ini semuanya, manakala kita sudah keluar dari Ramadan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama dalam bulan Ramadan itu tidak hilang. Kepedulian kita kepada sesama, menjalin silaturahim, itu adalah salah satunya. Karena seperti yang disampaikan oleh Rasul kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Man amana billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya hari akhir itu di mana hari pembalasan di sana. Kita di sini menanamkan sesuatu, tetapi nanti kita di sana akan mendapatkan. Tetapi jangan kita tuh dalam beribadah tuh selalu mengharapkan pahala. Gak usah. Lakukan aja yang terbaik. Itu semuanya urusan Allah, pahala itu. Karena pahala pun seberapapun pahala yang kita dapatkan itu tanpa rahmat Allah, kita tidak ada artinya. Dan rahmat Allah itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul seperti tadi, bertakarub kepada Allah. Jadi pada waktu kita melakukan sesuatu dan sebagainya, yang pahala-pahala itu urusan Allah nanti. Nggak usah dihitung ini 100 ini. Itu kalau katanya, kalau Abdul Somad kemarin mengatakan, yang mengharapkan pahala itu kalau ibarat sekolah itu masih sekolah SD SMP. Tetapi orang yang makin tinggi ilmunya, makin dewasa jiwanya, dia tidak lagi mengharapkan pahala. Yang diharapkan itu hanya rahmat Allah. Karena yang bisa menyelamatkan kita nanti dari api neraka itu bukan pahala itu. Seberapa banyak pun pahala yang kita dapatkan itu tidak seimbang dengan nikmat yang diberikan Allah pada kita. Nikmat mata saja, nikmat penciuman, nikmat pendengaran dan sebagainya, itu tidak terhingga harganya. Mohon maaf, rasa sakit. Coba kalau kita diberi sakit saja, itu hilang semuanya nikmat itu. Oleh sebab itu, yang kita harapkan itu dalam beribadah itu bukan pahala, tetapi rahmat, kasih sayang Allah. Dan Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita manakala kita bisa melaksanakan dan meniru apa sifat-sifat Allah yang tertera di dalam Asmaul Husna. Di sana sifat-sifat Allah disebutkan seperti itu. Sebetulnya itu pelajaran bagi kita, akal kita itu menjadi yang Rahman, yang Rahim, yang Ghafur, yang Latif, yang Muhaimin dan sebagainya. Bagaimana sifat-sifat Allah itu paling tidak perlu kita berusaha meniru seperti itu kepada siapa? Kepada makhluk Allah yang lainnya. Jadi bentuk peribadatan kita kepada Allah itu sebetulnya yang terlihat kepada untuk sesama kita, manifestasinya yang terwujud itu adalah akhlak kita. Akhlak yang karim dengan cara apa? Ya berlaku baik, berlaku kepada semua makhluk-makhluk Allah, sesama manusia utamanya. Bahkan kepada alam pun kita juga harus seperti itu. Ini barangkali tambahan dari saya, mudah-mudahan Ramadan kita ini betul-betul mampu membawa kita menjadi salah sebagian hamba-hambanya yang mendapatkan la'alakum tahtadun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kita wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannati samawati wal ardi. Segeralah kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu telah menyediakan pada kita ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tetapi itu hanya untuk orang-orang yang uiddat lil muttaqin, orang-orang yang takwa. Cirinya apa? Salah satunya saya bacakan aja kelanjutan dari surat itu, surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mau bersedekah, memberikan sesuatu rezeki yang diberikan pada Allah itu sebagian kepada orang yang memang membutuhkan, baik di waktu lapang atau di waktu sendiri. Dan orang yang mau menahan marahnya, walaupun sebetulnya dia harus marah, bisa punya alasan untuk marah, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menahan amarah kita.
Dan yang lebih penting lagi, wa'afina alinas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain walaupun kita disakiti. Jadi tidak ada dendam lagi, tidak ada apa itu. Disakitin ya biasa, itu adalah ujian dari Allah, biar kita maafkan. Lebih baik memaafkan. Dan kalau kita salah, tidak usah menunggu lebaran, tidak usah ini, ya kita segera minta maaf. Kalau memang betul kita merasa salah, tidak ada salahnya kita minta maaf. Orang minta maaf itu bukan orang yang hina, tetapi orang yang minta maaf itu adalah orang yang mulia, karena dia mengakui kesalahannya dan akan memperbaiki perkara setelah minta maaf. Itu barangkali ya. Masih ada lagi sebetulnya kalau diteruskan. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dia manakala berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, maka dia akan segera ingat dan minta maaf kepada Allah. Kepada siapa lagi kita minta ampun kecuali kepada Allah. Barangkali itu yang mudah-mudahan kita semuanya tetap menjaga silaturahim, tali persaudaraan, saling memperhatikan yang lain dan saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebut Lailatul Qadar ya. Saya berpandangan juga sebetulnya ada yang ya artisnya sih ada ya. Carilah malam-malam ganjil ya. Tapi apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu? Tapi lebih persis kepada saya sependapat dengan Pak Aryoso. Seolah-olah kalau dulu saya zaman kecil coba keluar tengah malam itu kalau ada janur biru, itu dia tandanya. Nah, ini kan udah Tandanya ada angin. angin. Rasanya tepat tadi Pak Aryoso dan itulah kalau kita kan individu sifatnya ya, individu sekali itu. Kita dapat suatu hidayah taufik sehingga kita mungkin jawaban daripada tadi ya, ayat yang wa ma khalaqal jinna wal insa tadi ada kita respon konon katanya di alam roh ya. Jawaban manusia itu di dalam itu doa iftitah ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu jawaban kita. Jadi ya tidak lain, hidup matiku, sholatku dan sebagainya hanya untuk Allah semata. Dan tadi ujungnya adalah dia berserah diri. Di dalam salah satu ayat ya dibilang bahwa udkhulu fis-silmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum bin. Ini jangan ikuti setan. Secara kafahlah masuk Islam secara kafah. Nah itu nanti menimbulkan suatu ketenangan batin yang luar biasa kalau kita sudah kafah dalam hati kita. Itu barangkali Ustadz Iwan belum respon nih. Saya sekarang belum fokus. Soalnya mau bayaran dulu, Langsung doa wis. Doa. Doanya Pak Iwan. Pak Iwan. Waktunya mau Orang jadi fokus doa gitu. 10 menit lagi. doa fokus lah, doa fokus. Doa fokus ya. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Panjang ya Pak. enggak pendek-pendek aja. Pendek aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah. Untuk bersyukur itu mari kita mengucapkan Al-Fatihah. Ya hadirin hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Amin. Lanjut saya. Tambahan dari saya. Ini rasa-rasanya kalau kurma kayak gini itu rasanya indah. Ya. Indah ya. Silaturahim. Terima kasih aja, ini rupanya dari seberang nggak ada. Kita homogen Muslim ya. Jadi terbukalah. Tempo terbetik dari siapa entah itu ada keinginan untuk menghidupkan acara yang dulu di Dapendra Pak Gunawan. Rasa-rasanya itu konon katanya Pak Imam Pramono itu lain dari yang lain gitu. Nah, cuman Pak Sarip setelah ada pembicaraan
kalau gitu modelnya kayaknya itu pembahasan tafsir Pak, tafsir Al-Quran, dan itu kalau secara berkelanjutan rasanya memang forum-forum kayak gini diisi kayak itu luar biasa. Dan saya menawarkan kalau Pak F ya, Pak F itu jauh dari Bogor, sebenarnya ada ustadz yang deket sini yang mumpuni sebetulnya di Batu situ. Itu punya pesantren di Cianjur sana yang kebetulan hancur, masjidnya hancur, pesantrennya hancur, kena itu gempa yang lalu. Tapi rupanya udah mulai bangkit lagi walaupun dengan tenda-tenda. Beliau mumpuni, sangat mumpuni karena beliau juga ngisi di masjid kami di kompleks itu secara rutin tafsir. Jadi dari Al-Baqarah kemudian sambungannya kemana itu urut sekali, luar biasa menurut saya. Barangkali itu kalau forum-forum seperti itu bisa di-create untuk diadakan kita. Saya gitu tambahan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya forum yang semacam ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Amin. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang sudah belajar, saya pemikirannya ibu-ibu dan bapak-bapak di sini semuanya sudah pada belajar lah sedikit-sedikit tajwidnya, makanya saya mau itu. Tapi kalau mau dibawa yang itu ada juga saya, artinya belajar apa namanya itu baca Al-Quran itu dari Iqra, ada juga saya. Makanya yang itu saya bawa karena itu pasal itu dasarnya itu. Taksin Kita sepakatin aja Pak. Ibu Pak Luki ya. Selasa itu